Jadi nggak bisa kita cari guru di luar, nggak bisa. Guru di luar itu hanya sekedar pembimbing, hanya membimbing bukan guru. Kalau memang kita rajin latihan untuk jadi miskin untuk dia, pasti ada aja jalannya, kemudahan-kemudahan itu ada aja. Rahayu, rahayu, rahayu sagunya. Kita berkumpul lagi di Padepokan Tirta Asifa yang selalu berusaha memahami potensi diri pribadi, dan berusaha memahami kekuatan, keistimewaan dalam diri pribadi. Kita semua menggali potensi diri yang memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas di bumi dimanapun kita berada. Jadi segala sesuatu yang akan kita dapatkan itu seperberapa kita bisa memahami potensi diri pribadi. Jadi tidak bisa kita nyari di luar, tidak bisa. Carilah ke dalam. Kalau nyari di luar itu sering dan mendekati 80% kita itu kecewa. Kita itu jadi ujungnya sedih, tidak sesuai harapan. Tapi kalau kita masuk ke dalam diri kita, apalagi kalau kita sudah bisa menangkap ilham, firasat, intuisi yang kekuatan dari dalam, itu sudah tidak kesamaran lagi, tidak ada keraguan lagi untuk melangkah dalam kehidupan. Akhirnya ya kita semuanya dalam ketenangan yang sebenarnya, yang hakiki, yang dibimbing oleh sang guru sejati, yaitu dari dalam diri sendiri. Jadi nggak bisa kita cari guru di luar, nggak bisa. Guru di luar itu hanya sekedar pembimbing, hanya membimbing bukan guru. Guru ya ada di dalam diri masing-masing. Itu tidak pernah guru itu memanfaatkan kita, nggak pernah. Jadi benar-benar membimbing supaya kita sesuai dengan takdir kita yang baik. Jadi kalau jadinya, kok jadinya nggak baik, nah itu tidak sesuai dengan bimbingan sang guru sejati. Masih bimbingan otak, akal, pikiran, yang semuanya berdasarkan ego, nafsu. Makanya sering emosi. Coba orang kalau emosi itu jarang yang jadi bijaksana, jarang. Emosi kok ibaratnya yang keluar dalam panca inderanya itu jarang yang bijaksana. Mulutnya, matanya, kuning, kupingnya, tangannya, kakinya pasti semuanya merasakan luapan hal yang negatif. Entah itu kebencian, entah itu kedengkian, entah itu hal-hal yang membuat kita seolah-olah berontak, menjadi kita jadi karena tidak sesuai dengan ego dan nafsu. Coba
nggak sadarin di situ. Kita bisa akan menyadari ini kalau kita masuk ke dalam. Kendaraannya nggak ada yang lain selain nafas. Oh, saya kok belum bisa memperhatikan nafas. Semuanya butuh latih. Kalau memang kita rajin latihan untuk jadi miskin itu kecil, pasti ada aja jalannya, kemudahan itu ada aja dalam segala hal. Kita pahami masuk ke dalam. Nah, nafas inilah energi kekuatan yang akan menghantarkan kita mencapai apapun yang kita inginkan. Mau sakti, pasti jalurnya lewat nafas. Mau kaya, pasti jalurnya lewat nafas. Mau sehat, jalurnya lewat nafas. Mau finishing mokso, jalurnya tetap lewat nafas. Nggak ada yang lain. Kendaraannya tetap memakai nafas. Makanya paling dasar kita paham sadar nafas. Kalau tidak melewati sang nafas, ya nggak akan tercapai. Orang kendaraan satu-satunya hanya nafas. Sepanjang kita masih bernafas, nafas masih masuk, ngambil CO2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita, diserap oleh seluruh elemen organ tubuh kita, mengeluarkan karbon dioksida, CO2, itu pasti kita punya kesempatan. Nah, kalau udah masuk terus nggak keluar-keluar, ya kita kembung, sakit gitu kan. Keluar terus nggak masuk-masuk, selesai gitu kan. Ya selesai, orang dia nggak masuk lagi gitu, di luar terus itu seperti itu. Jadi memang sepanjang ada nafas masih ada di badan keluar masuk sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takdir untuk kehidupan, itu kita masih bisa punya kesempatan untuk memperbaiki menjadi sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu jalurnya hanya lewat nafas, tidak ada yang lain. Dan dengan meditasi ini kita menyadari kekuatan sana nafas. Kita libatkan seluruh elemen kekuatan yang memang sudah disiapkan sebagai perangkat kita, termasuk saudara kita, kakak kawan, hari-hari kita user, itu semuanya kita bangkitkan lagi bareng-bareng. Kita berusaha untuk memahami potensi kita yang terbaik yang ada di dalam diri. Kalau sakit ikhtiarnya, ya kalau misalnya butuh jamu, minum obat, minum aja. Tapi tetap kita libatkan semua elemen di dalam tubuh supaya menerima. Cukup mau minum, tarik nafas dulu, dari sadar nafasnya. Yang ngerjain sholat, kalau mau sholat coba tarik nafas dulu. Orang ketika kita mau lahir juga didampingi nafas, kan orang tua kita mau melahirkan nggak mungkin nggak megang nafas, pasti dengan media nafas. Semua dokter, semua bidan nganjur, Bu, tarik nafas gitu, Bu, ini kan betul nggak? Nah, itu kekuatan, nggak akan bisa nggak lewat kekuatan mau mati juga gitu, nafasnya satu disuruh nyebut. Kalau kita udah biasa sadar nafas, ya itulah ibadah kita yang namanya sholatul daim. Kita paham sadar nafas, bahwa kita sadar bernafas. Oh, gimana kalau kita sadar nafas tapi nggak sholat? Ya terserah, itu haknya masing-masing. Kita nggak ada urusan gitu. Iya,
urusan gitu. Kan masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Apakah kalau yang nggak sholat itu masuk neraka? Gitu kan ini. Lah itu bagaimana keyakinan masing-masing gitu. Kalau saya punya keyakinan siapapun berhak kembali kepada asalnya. Manunggaling kawula Gusti. Kan boleh dong kita. Loh, ibu kan Islam, saya juga Islam, tapi saya punya pemahaman yang luas. Selaku insan, selaku makhluk, selaku tajali atau bagian daripada semesta. Jadi kalau saya nggak ada itu, yang itu bid'ah, yang itu kafir, nggak ada, semua baik. Kalau surga neraka sekarang orang dulu itu ceritanya. Orang dulu kan nggak pada sekolah, tapi mereka itu tahu, ngerti. Ibaratnya pono ya, pono. Ngerti kapan mau meninggalnya, tahu. Coba sekarang, yang sekolah perguruan tinggi, sholat, kadang nggak tahu dia kapan mau meninggalnya, nggak siap-siap. Kalau orang dulu ada yang ngerti, aku jam sakmene tanggal sakmene aku ki wis arep mulai. Bilangnya itu mulai atau pulang. Jadi nggak meninggal, nggak mulai pulang. Pulang kemana ya? Pulang ke tempatnya asalnya begitu. Jadi kalau saya tidak ini, agama Kristen mau itu masuk neraka, ya kata kita yang tidak meyakini agama Kristen. Pokoknya kalau saya punya keyakinan bahwa semua makhluk, semua insan yang memang dia itu menjalankan kewajibannya selaku makhluk, selaku insan, apalagi manusia yang punya otak, akal, pikiran, menggunakan seluruh kekuatan dirinya sesuai dengan tugasnya. Kalau tugasnya selesai dengan baik, tentunya kan sudah bagus itu, dapat reward atau dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya ketenangan, kembali kepada ketenangan, kembali kepada bagaimana asalnya kejadian. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapapun, tidak akan menghukumi siapapun, tapi bagaimana ayo kita berlomba-lomba memahami potensi diri untuk kesejahteraan alam semesta. Makanya tujuannya menghayu-hayuning bahwa bagaimana semua yang ngikutin kehendak sang diri pribadi itu tidak mungkin tersesat jalan. Pasti dia akan menemukan jalan-jalan sesuai dengan yang dikehendaki kejadian kita. Nggak mungkin tersesat jalan. Tersesat jalan itu kalau kita mengikuti otak, akal, pikiran yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Saya nggak ngikutin kok yang orang nggak sekolah, orang maaf ya, orang waras atau apa itu terus, wah itu nanti pasti begini, enggak. Kita nggak tahu. Yang pasti itu hanya semesta. Mereka yang punya kepastian. Tuhan, Allah, Pangeran, lainnya yang nama-namanya banyak sekali. Itu hak masing-masing untuk menyebut kekuasaan tertinggi yang otak, akal, pikiran tidak bisa memikirkan. Coba Tuhan itu yang dianggap Tuhan itu kan punya kekuasaan yang mutlak, yang otak akal kita tidak bisa mencerna. Jadi kecerdasan kita nggak bisa mencerna. Begitu juga keyakinan orang zaman dulu, orang Jawa terutama ya, itu kenapa bahwa
bahwa Tuhan itu disebutnya Sang Hyang Toyo. Karena Sang Hyang Toyo itu Sang Hyang tan kena kinoyo ngopo. Jadi nggak bisa dikasih nama aja pasti salah gitu. Karena sebenarnya bukan nama. Ditulis saja ya salah juga. Karena bukan tulisan. Gitu. Diande-ande nggak bisa diande-andein. Tapi memang sangat luar biasa, hingga disebutnya Sang Hyang Toyo. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang otak akal pikiran kita tidak nyampe untuk memikirkannya, untuk menganalisa, nggak nyampe. So kayak apa hebatnya, canggihnya kita ingin menganalisa Tuhan, Ingsun, Sang Hyang Toyo ataupun apapun namanya, itu nggak bisa pas. Pasti hanya perkiraan atau asumsi. Ya Tuhan ini begini, Tuhan takdirnya begini. Tapi yang sebenarnya pasnya kayak apa nggak ada yang tahu. Yang pas banget nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan itu sendiri yang maha tahu. Karena keterbatasan kita selaku makhluk.